Komisi 11 DPR RI dukung pelebaran defisit anggaran APBN 2026. Serunya berkeliling Danau Lembang dengan perahu tematik. Influencer Irlandia dikecam eksploitasi suku Papua. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbah Kun, memastikan bahwa pelebaran defisit anggaran APBN 2026 merupakan hal yang positif dan memenuhi aspirasi masyarakat. Menurutnya, pelebaran tersebut masih dalam batas aman sehingga diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbah Kun, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Misbah Kun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai langkah itu menjadi hal yang positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Pelebaran defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah. Minta ditambah, saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta, kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya, saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya. Bahwa beliau diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dan respon Bapak Presiden untuk memerintahkan Menteri Keuangan memberikan respon itu luar biasa kalau menurut saya. Menurut saya luar biasa. Dan perlu diberikan apresiasi. Pak Purbaya telah merespon 2 aspirasi, yaitu aspirasi pasar dan aspirasi masyarakat daerah, yang disampaikan tentunya kepada Bapak Presiden. Dan Pak Purbaya sebagai menterinya Pak Prabowo menjalankan dengan tertib semua instruksi Presiden. Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar pameran foto ke-15 dan anugerah jurnalistik ke-5 dengan tema Gen Z, media sosial dan DPR ideal, dan pameran berdaulat Indonesia Maju di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin pagi. Ketua Koordinator Wartawan Parlemen, Aryawan, mengatakan kegiatan ini menjadi ajang apresiasi sekaligus pameran karya jurnalistik baik media cetak, online, foto, hingga video. Ketua Koordinator Wartawan Parlemen Aryawan menegaskan pentingnya ruang publikasi bagi karya jurnalis parlemen dalam rangka kegiatan Anugerah Jurnalistik Parlemen ke-5 dan pameran foto yang digelar bersama Biro Pemberitaan DPR RI. Menurutnya AJK yang awalnya berjalan terpisah dari pameran foto kini telah digabungkan menjadi satu rangkaian kegiatan. Aryawan berharap karya-karya para wartawan parlemen bisa diketahui pimpinan DPR, MPR maupun DPD serta mampu menunjukkan bahwa KWP dapat bekerja secara maksimal. Karya jurnalistik dan juga mungkin nanti teman-teman TV ada yang dipamerkan karyanya, videonya, agar supaya semuanya bisa memamerkan diri. Kira-kira begitu. Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbah Kun, menegaskan pentingnya peran jurnalis foto dalam mengabadikan momen-momen politik di parlemen. Menurutnya, sebuah foto mampu merekam peristiwa bersejarah secara lebih kuat dibanding deskripsi tulisan apapun. Pameran foto dan pameran jurnalis tulis yang dipamerkan bersama ini menurut saya sesuatu kegiatan yang sangat positif yang diprakarsai oleh KWP DPR.
Dan saya memberikan penghargaan, saya memberikan apresiasi bahwa rekan-rekan jurnalis foto dan jurnalis tulis di DPR ini masih sempat meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat kapasitas diri mereka. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama untuk pembangunan sentra pemenuhan pangan dan gizi atau SPPG di daerah terpencil seluruh Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum bersama Kementerian Dalam Negeri menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan sentra pemenuhan pangan dan gizi di kantor Badan Gizi Nasional, Menteng, Jakarta Pusat. Kerjasama ini merupakan bagian dari program strategis nasional makan bergizi gratis atau MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. BGN sendiri menargetkan pembangunan SPPG di 806 titik daerah terpencil dengan dan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan program ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga mendorong ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Menurut Dadan, adanya kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri dianggap dapat mempercepat pembangunan SPPG di daerah terpencil dengan pembentukan Satgas yang bertugas secara spesifik mendata daerah terpencil yang harus dibangun SPPG. Kementerian PU bersama-sama sepakat untuk mempercepat proses pembangunan SPPG di daerah-daerah, terutama daerah terpencil, karena untuk daerah terpencil mungkin banyak mitra yang kesulitan bisa masuk ya, karena jumlah penerima manfaatnya yang kurang dari yang diharapkan dan juga kesulitan medan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendukung penuh percepatan pembangunan SPPG di daerah terpencil hingga perbatasan. Menurutnya program ini memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Program ini juga mendapat respon positif dari pemerintah daerah, dilihat dari banyaknya kepala daerah yang berantusias menyiapkan lahan untuk pembangunan SPPG yang dinilai bermanfaat bagi pembangunan lokal. Program MBG untuk percepatan terutama yang di daerah terpencil, ya, termasuk yang terdepan, terluar, yang daya jangkaunya sulit, karena ini sifatnya agak sedikit unik ya. Sinergi ini diharapkan memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung program SPPG di seluruh wilayah hingga perbatasan, sehingga masyarakat anak-anak dapat lebih mudah mengakses makanan bergizi sekaligus mencapai kemandirian pangan. Dio Malau, Berita Nasional TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud keterbukaan Polri dalam melakukan perbaikan. Yang jelas tentunya Polri. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di PT IKA Jakarta Selatan Senin siang. Menurut Kapolri, Polri berupaya memenuhi harapan terhadap pelayanan publik baik dari sisi operasional, instrumental, pengawasan, maupun hal-hal yang menjadi perhatian publik. Listio memastikan semua masukan yang ada akan dikaji oleh tim yang telah dibentuk, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Korps Bayangkara ke depan betul-betul bisa ditindaklanjuti. Polri terus mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan dari dulu di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform. Dengan adanya tim khusus ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan institusi, meningkatkan transparansi, serta menjawab harapan masyarakat. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Usai ramai di media sosial adanya keluhan warga terkait pengguna sirine dan rotator untuk pengawal pejabat di jalan raya, Korps Lalu Lintas Polri membekukan sementara untuk penggunaan rotator dan sirine. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas aspirasi publik yang menilai penggunaan fasilitas tersebut seringkali disalahgunakan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan bahwa pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator dilakukan untuk menjaga ketertiban di jalan raya. Pelarangan atau pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator dilakukan karena adanya banyak keluhan warga di media sosial. Penggunaan rotator dan sirine banyak digunakan saat menerobos kemacetan pada jam pulang kerja guna mendapatkan jalan prioritas. Pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap berjalan, namun penggunaan sirine dan rotator tidak lagi menjadi prioritas. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Saat ini Korlantas Polri sedang menyusun ulang aturan penggunaan sirine dan rotator. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan serta memberikan keadilan dan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, bila Anda penat dengan suasana perkotaan, cobalah datang ke salah satu objek wisata yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini pengunjung bisa berkeliling Danau Lembang dengan perahu tematik. Ada perahu tematik laut, perahu Royal Cruise, dan perahu listrik. Mau tahu seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Beginilah keindahan alam Danau Lembang yang berada di salah satu objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk berkeliling di danau ini. Pengunjung bisa mencoba sejumlah perahu tematik yang telah disediakan oleh pengelola. Ada perahu bajak laut, Royal Cruise, perahu listrik, dan perahu bebek. Untuk perahu One Piece, pengunjung seakan naik perahu bajak laut karena dilengkapi dengan properti topi bajak laut. Sementara jika Anda sekeluarga ingin menikmati Danau Lembang, bisa mencoba perahu listrik karena bisa menampung 8 orang tanpa harus di kayu. Selain menikmati suasana yang indah dan udara sejuk khas Bandung Utara, perahu ini tentunya instagramable. Sejumlah pengunjung dari luar daerah pun sangat menikmati dengan perahu tematik yang unik ini. Keliling-keliling, lihat pemandangan yang bagus, pokoknya seru deh. Takut nggak? Nah, ini datang dari mana, Bu? Dari Bali. Kita jauh-jauh ke sini buat naik ini. Pengelola pun telah menyiapkan sejumlah petugas di area danau dan di dalam perahu sehingga aman untuk pengunjung untuk berkeliling danau. Beda-beda gitu, ada bajak laut, ada One Piece, kemudian ada juga Royal Cruise, kemudian itu untuk bisa satu keluarga pun bisa menyewa satu perahu floating cruise yang bisa disetir sendiri juga. Instagramable, bisa buat bisa di-upload di sosial media masing-masing dan sangat menarik. Untuk tiketnya sendiri berapa, Bu? Kalau untuk tiket bajak laut dan Royal Cruise itu 35.000 per orang. Kalau untuk Royal Cruise itu bisa untuk 9 orang di harga 200. Semuanya selama 30 menit. Ikonnya danau ya, danau asli ini memang jadi kita lengkapi untuk wahana-wahana bermain di airnya. Nah, bagi Anda yang tertarik ingin mencoba Danau Lembang dengan perahu tematik ini, cukup merogoh kocek Rp35.000 saja. Dari Kabupaten Bandung Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Direktur Utama Bulog Rizal Ramdhani memantau persediaan beras dan minyak kita ke sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Namun, pedagang sembako mengeluhkan adanya pasar murah yang menjual beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP lebih murah. Pasar Petisah dan Pasar Sukaramai Medan kali ini menjadi target kunjungan Dirut Bulog untuk melihat langsung kesediaan dan harga beras yang dijual pedagang. Rizal menegaskan komitmen Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar agar masyarakat mudah mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau.
Namun saat sidak, seorang pedagang sembako di pasar tradisional Petisah mengeluhkan adanya pasar murah yang juga menjual beras SPHP di pasar tradisional dengan harga berbeda. Direktur Utama Bulog Meijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa beras SPHP sudah tersedia di seluruh pasar tradisional di Kota Medan. Beras SPHP kemasan 5 kg di seluruh pasar tradisional dijual sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp58.000 per kemasan. Menurut Rizal, ada 7 penyaluran beras SPHP melalui Bulog untuk dipasarkan ke seluruh pasar di Indonesia. Teknis bahwa penyaluran beras SPHP itu ada 7 saluran. Jadi saluran pertama itu menggunakan pengecer-pengecer pasar tradisional, yang kedua bisa dengan koperasi desa Merah Putih, yang ketiga adalah dengan institusi pemerintah lainnya, yaitu TNI Polri, Pemda, dan lain sebagainya boleh. Salah seorang pedagang mengaku mendapatkan pasokan beras 5 kg dari Bulog dengan harga Rp58.000. Namun beberapa hari lalu ada yang menjual beras di luar pasar Petisah dengan harga lebih murah. Saya mah nggak ngeliat langsung, tapi orang-orang pajak sini ngeliat langsung, mereka jual di harga Rp56.000. Kalau pengambilan langsung ke Bulognya itu di Rp56.500, Rp11.300. Direktur Utama Bulog juga menegaskan beras SPHP sudah tersalurkan mencapai 400.000 ton untuk seluruh Indonesia. Dan nantinya akan ada bantuan pangan untuk bulan September dan Oktober akan diberikan ke masyarakat yang terdaftar dalam data Dinas Sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, polisi dari Polda Metro Jaya menangkap seorang bandar narkoba jenis sabu dan ganja di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hasil penyisiran disita 901,70 gram sabu dan 3,31 gram ganja. Tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah kontrakan di wilayah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu dini hari 17 September 2025. Dari penggerebekan, seorang tersangka berinisial RS dibekuk polisi, peran RS sebagai pengedar narkoba. Dari kicauan RS, petugas menemukan 901,7 gram sabu dan 3,31 gram ganja. Pengungkapan ini berdasarkan informasi masyarakat ada peredaran narkoba di wilayah tersebut. Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial RS di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan menyita narkotika jenis sabu seberat 901,70 gram dan narkotika jenis ganja seberat 3,31 gram. Selanjutnya, barang bukti berikut bandar narkoba digelandang ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban, namun salah seorang anggota keluarga histeris saat mengetahui korban meregang nyawa di aliran kali. Heboh sesosok mayat laki-laki mengambang di aliran Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat pagi 19 September 2025. Petugas Unit Pengelola Sampah atau UPS Badan Air Provinsi DKI Jakarta berupaya mengevakuasi jasad korban. Pertama kali jenazah korban ditemukan petugas UPS Badan Air kala membersihkan aliran kali. Saat itu tubuh korban tertelungkup menggenggam uang Rp5.000 di tangan kanan. Seorang perempuan, anggota keluarga korban, menangis histeris. Ia dievakuasi warga ke rumahnya karena mengalami syok. Setelah kami ngisi ini, di pinggiran ini saya lihat ada kayak semacam bantal kuning itu. Saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat, Pak. Polisi menyelidiki kasus ini untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSCM Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, seorang influencer asal Irlandia menuai kecaman usai mengunggah video memperlihatkan dirinya mencoba berinteraksi dengan sebuah suku terpencil di Papua yang ia sebut sebagai suku kanibal. Aksi tersebut dianggap netizen sebagai bentuk eksploitasi demi konten TikTok. What would it be like to be buried alive? How much air would you have, and could you escape by punching through your coffin and crawling to the surface? Dilansir New York Post, influencer bernama Darata memiliki lebih dari 800 pengikut di TikTok dan 900.000 di YouTube, dikenal sering membuat konten ekstrim. Mulai dari tidak tidur 48 jam hingga mengubur diri sendiri hidup-hidup. Kali ini dia bersama tim turis dan pemandu lokal terekam berlayar dengan perahu kayu menyusuri sungai menuju komunitas adat di pedalaman Papua. Across this river is an island with hundreds of ancient tribes. One of them eats humans. Dalam video ditonton lebih dari 42,1 juta TikTok dan lebih dari 6 juta kali di YouTube, terlihat beberapa anggota suku berteriak di tepian sungai sambil mengangkat busur panah. Situasi memanas ketika salah satu pria adat membidikan panah ke arah rombongan. Alih-alih mundur, Tah mencoba mendekat dan menawarkan sebungkus garam sebagai tanda damai. Makan itu. Salt. Makan itu. Okay, nice. I think he likes it. That's great. Are they happy? They seem happy now. Not really happy, but seems like the chief. Upayanya tak membuahkan hasil. Pemimpin adat marah dan meludah setelah mencicipi garam tersebut. Pemandu lokal memperingatkan rombongan bahwa mereka tidak diterima dan harus segera pergi demi keselamatan. Meski suasana mencekam, tak menutup video dengan pernyataan akan mencoba lagi besok untuk berteman dengan penduduk suku tersebut. Asita memicu protes keras netizen di media sosial. Banyak menilai ia memasuki wilayah adat demi mencari sensasi. Beberapa pengguna menuding konten tersebut direkayasa. Papua di wilayah Indonesia maupun Papua Nugini dikenal sebagai rumah bagi ratusan suku asli, diantaranya suku Korowai. Secara historis tercatat pernah melakukan praktik kanibalisme ritual. Tradisi tersebut sudah lama ditinggalkan sejak pertengahan abad ke-20. Pasangan suami istri diduga jadi bandar narkoba lintas provinsi. Rumahnya di kawasan Mangkubumi, Medan digerebek polisi. Hasilnya ditemukan 600 butir pil ekstasi dan uang puluhan juta rupiah. Satuan Res Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah bandar narkoba di kawasan Mangkubumi, Medan pada Sabtu sore 20 September 2025. Penggerebekan dilakukan lantaran laporan warga melaporkan ada rumah dijadikan praktik penggunaan narkoba. Hasil penyisiran di lokasi, polisi menemukan paket sabu berukuran besar 606 pil ekstasi disimpan dalam lemari. Selain itu, polisi menemukan uang tunai senilai 50 juta rupiah di antara tumpukan narkoba. Diduga uang tersebut hasil penjualan narkoba. Polisi mengamankan penghuni rumah sepasang suami istri. Keduanya diduga bandar narkoba pemasok utama di kawasan Mangkubumi, Medan. Tempat ini kecurigaan adalah pemiliknya merupakan bandar sabu, sehingga di mana tadi ada pintunya tertutup, kita melakukan pendobrakan dan kita berhasil mendobrak dan masuk ke dalam. Hasil pemeriksaan sementara, pasangan suami istri ini terlibat jaringan sindikat narkoba antar provinsi. Oleh polisi, lokasi penggerebekan diberi garis polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.